السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita mengharapkan tambahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai kita, semakin meridai kita. Maka hendaknya seiring dengan harapan kita untuk itu semua, mari kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat-nikmat dan karunia-Nya, agar supaya kesempurnaan nikmat yang sudah ada bisa kita dapatkan tambahannya sesuai dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita terbesar adalah mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang intinya tidak ada seorang pun manusia yang perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali ada waktu-waktu dan tempat tertentu yang membutuhkan syafaat. Semoga kita semua insyaallah mendapatkan syafaat tersebut. Selanjutnya dalam kesempatan kita, pengajian kita malam ini, marilah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mengetahui, menghayati, mengamalkan, bahkan mempertahankan atau memperjuangkannya. Salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, jaminan dari Allah, jaminan pasti, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran baginya. Walahum yahzanun, dan tidak pula ada duka cita. Ayat mulia ini menjelaskan kepada kita semua, ini adalah ketentuan yang sifatnya otomatis. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, itu jaminan dari Allah
yang memiliki segalanya, yang memiliki semua yang dibutuhkan oleh manusia. Jangankan yang beriman, yang kafir pun Allah masih berikan bagian. Jangankan orang yang sudah sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya atau yang bergeliman dengan kemaksiatan, Allah masih berikan bahagiannya. Karena memang di dunia belum tempatnya untuk menerima balasan. Kita melihat atau mengupas ayat yang mulia ini. Pertanyaannya, ketika kita sudah memahami bahwa mengikuti petunjuk Allah tidak ada kekhawatiran, baik hidup untuk akhirat atau hidup untuk dunia, apalagi untuk selamat di akhirat. Apakah kita sudah mengikuti petunjuk Allah tersebut? Dalam istilah yang lain, bahwa Al-Quran itu adalah solusi, pemberi atau penjelasan untuk memberikan jalan keluar. Tidak ada kesulitan atau tidak ada jalan buntu bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Kenapa? Karena jaminan kebenaran itu sudah pasti dan balasan kebatilan itu juga sudah pasti. Allah kalau tidak memberikan jaminan kebaikan yang kita lakukan di dunia, itu otomatis pasti dikumpulkan untuk di akhirat. Begitu pula kalau Allah tidak memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kemaksiatan, bukan berarti Allah lalai dari mereka. Tapi Allah memberikan tangguhan. Dalam bahasa Bugis kita, dipagopuangi, ditaro-taroangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tahsabannallaha mukhlifa, fala tahsabannallaha ghafiran amma ya'malul zalimun." Janganlah kalian menyangka, apalagi memastikan bahwa Allah itu lalai dari perlakuannya orang-orang yang zalim. Baik kezalimannya kecil ataupun kezalimannya besar, Allah tidak lalai. Akan tetapi ada dua hal yang harus kita sadari, kita pahami. Yang pertama adalah untuk menguji orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Untuk menguji kesabarannya, menguji keistiqomahannya. Dan yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kezaliman, pelaku kemaksiatan, mau kembali berubah atau tetap bahkan menambah dari kezalimannya. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanadstahrijuhum min haitsu la yahtasib." Jangan menyangka apa Allah tidak melihat. Orang yang bergeliman dengan dosa, orang yang sombong, bahkan menyombongkan diri dengan dosanya, seolah-olah tidak punya masalah. Bahkan jalan hidupnya kelihatan bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanya pancingan. Itu hanya sekedar untuk umpan bagi mereka. Bagaimana kalau umpan itu termakan? Maka dia akan menghadapi kesulitan di dunia, apalagi di hari akhirat. Kita mengambil contoh
daripada menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi. Yang pertama, tidak ada di antara kita kecuali semuanya pernah merasakan atau bahkan masih merasakan kesusahan. Susah dalam kehidupan, mengurus ekonomi susah, mengurus keluarga susah, mengurus anak susah. Kesusahan apapun yang kita rasakan atau kita hadapi, sudahkah kita mencari solusi di dalam Al-Quran? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran untuk solusinya? Semua kesulitan itu disebabkan karena kita mengikuti hawa nafsu. Apakah hawa nafsu bertalian dengan kesombongan atau kemuliaan diri? Apakah hawa nafsu mengikuti kecintaan terhadap harta? Atau karena hawa nafsu dengan mengikuti kemauan anak atau keluarga yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim. Allah telah menjelaskan bagaimana orang-orang dahulu yang pernah diberikan kesenangan, yang tidak pernah diberikan atau tidak pernah mendapatkan kesusahan, bertalian dengan apa yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaikal ladina an'ama Allahu alaihim. Mereka-mereka itulah yang telah kami berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Mulai dari nabi-nabi dari keturunannya Nabi Adam. Wa Ibrahim wa Israil, begitu pula Nabi Ibrahim dan keturunannya. Semua itu diberikan nikmat kepada Allah. Apa kuncinya atau apa penyebabnya sehingga diberikan nikmat? Allah jelaskan, iza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Penghormatannya kepada ayat-ayat Tuhan yang Maha Pemurah. Di sini tidak dikatakan ayatullahi, ayatnya Allah, tapi ayat Tuhan yang Maha Pemurah. Artinya apa? Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk yang siapa yang mengikutinya pasti mendapatkan kesenangan, kemuliaan. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Artinya apa? Ingin mendapatkan kasih sayang Allah tetapi jauh dari petunjuknya, bagaimana mungkin kita mendapatkannya? Ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu bahwa pengasihnya Allah, sifat pengasihnya Allah dan kasih sayangnya ada pada mengikuti petunjuknya, yakni dalam Al-Quran. Penjelasan selanjutnya, jadi iza yutla alaihim ayatur rahman, kalau dibacakan, disampaikan kepadanya ayat-ayat Tuhan yang Maha Pemurah, kharru sujjadan wa bukiya, rontok, menjatuhkan diri, bersujud sambil menangis. Kenapa? Atau apa isyarat di sini? Artinya bagaimanapun menurut pikiran saya atau pikiran para ahli, kalau berbeda dengan
ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya saya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana para mujahidin yang ada di Palestina. Seharusnya kita mencari tahu apa sebabnya mereka begitu berani, padahal dari kiri dan kanan orang mencela, bahkan orang yang seolah-olah mempersalahkan magai baik nelok mewah. Ya topa makurang, perlengkapannya dekna gen ya rega ala kadarnya. Mau menghadapi kelompok besar yang seharusnya mengalah saja dan keluar saja dari Gaza. Apa yang membuat mereka bertahan atau tetap memberikan perlawanan? Itu yang kita harus cari. Semua otomatis bukan karena hawa nafsu. Semuanya bukan karena keinginan kemewahan dunia. Tapi semuanya adalah karena mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang diberikan nikmat. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, dari kelompok para nabi, wasyuhada wassadiqin, dan orang-orang yang benar, wasyuhada, dan kelompok orang-orang yang syahid. Dijamin nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan itulah yang membuat mereka bersemangat. Tidak ada rasa takut karena melihat moncong daripada tank-tank kaum Zionis, tapi mereka hanya mengatakan, haza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulnya. Syahid di jalan Allah itu adalah tujuannya, karena hanya prinsipnya mati syahid atau merdeka. Iskariman, hidup merdeka atau hidup mulia, atau mut syahidan atau mati syahid. Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat mereka tenang. Generasi-generasi itu adalah yang diberikan rasa tenang oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Lalu hanya karena pengaruh persoalan hawa nafsu, berganti dan bergeserlah generasi. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, lalu datanglah generasi sesudahnya yang berbeda, tidak lagi mengikuti pendahulunya. Mengurus agama bukan karena keyakinan, tapi karena faktor perhitungan. Mengurus kebaikan atau amal soleh bukan untuk pendekatan diri kepada Allah, tapi ada unsur duniawinya. Maka bagaimana mereka itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang telah diberikan kepada pendahulunya? Yang pertama, nikmat adalah merasa tenang dengan ibadah salat. Tapi karena bergeser keinginannya, cita-citanya, rencananya, maka dia mengikuti hawa nafsu sehingga susah untuk menegakkan atau mendirikan ibadah salat sebagai hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah sumber ketenangan. Mengikuti hawa nafsu maka otomatis adha'us shalah, dia meninggalkan salat atau menyia-nyiakan salat.
Saya mengulangi kembali yang sering kami sampaikan bahwa kita keliru atau banyak orang tua yang keliru ketika tidak pernah bertanya tentang bagaimana salat daripada anaknya, tetapi seolah-olah lebih gembira, lebih berbahagia kalau pendidikan anaknya itu jalan terus. Jarang atau sekarang jarang orang tua yang ketika anaknya jauh mengikuti pendidikan, ketika menelpon anaknya, bukan bagaimana salat jamaahnya nak, di mana salat jamaah jaki, tidak. Yang ada adalah bagaimana nak kuliah tak, bagaimana hasil tak, bagaimana apa final tak, itu yang ditanyakan. Kenapa? Karena kegembiraan baginya ketika mendengarkan suksesnya anaknya dalam hal pendidikan. Tetapi tidak menyadari itu adalah kemerosotan. Itu adalah ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada hati manusia yang akan merasakan namanya kebahagiaan. Itu kalau anaknya dekat dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, pernahkah kita merasakan atau ada orang yang merasakan bagaimana jungkir balik dalam menghadapi kehidupannya, kehidupan dunianya, bahasa linota atau bahasa ugita atau linona. Pernahkah kita kembali bertanya kepada Al-Quran ketika menghadapi persoalan seperti ini? Atau kita tidak meyakini bahwa segala sesuatu, segala persoalan, segala masalah, semua ada jalan keluarnya di dalam Al-Quran? Kita melihat atau ada orang yang naik turun atau jatuh bangun dalam hal urusannya dan tidak mendapatkan jalan keluar. Al-Quran menjelaskan, kalau terjadi hal yang demikian itu, maka periksa hubunganmu dengan orang tuamu. Beristighfar kepada Allah dan cari keridaan orang tua. Karena orang tua atau kegagalan seorang anak itu disebabkan karena pikiran atau kemarahan seorang tua kepada anaknya. Maka kita melihat semua nabi-nabi yang mendapatkan kesusahan, dia memeriksa. Bahkan ada yang mengatakan, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Saya senantiasa menjaga perbuatan baik saya kepada kedua orang tua saya. Dan saya tidak akan menjadi atau sangat takut kepada Allah menjadi anak yang durhaka. Begitu pula Nabi Yahya. Nabi Yahya mengatakan, wa barram biwalidayya. Yahya itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyya. Yahya patuh kepada kedua orang tuanya dan tidak ingin atau merasa takut untuk durhaka kepada keduanya. Apa jaminannya? Apa jaminan dari Al-Quran untuk hal tersebut? Bahwa
perintah beribadah kepada Allah itu adalah yang teratas, lalu kemudian yang kedua kepada kedua orang tua. Setelah itu bagaimana ada orang yang susah mendapatkan perhatian orang lain? Solusinya adalah jangan melakukan perbuatan baik kepada manusia karena mengharapkan balasan dari manusia tersebut. Tapi berharaplah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Pekoga batena puang Allah Ta'ala mapidecel lauridi engka gahana harapka puang Allah Ta'ala poleridi sehingga melakukan atau berbuat baik kepada kita? Tidak. Artinya apa? Jangan berbuat baik kepada orang yang semata yang karena orang itu telah berbuat baik kepada kita. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, satu. Yang pertama, kamu bangkit melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mendahulukan. Tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan, semua masalah, Allah tahu bahwa ketika kita berdakwah menegakkan kebenaran dan keadilan, pasti ada sentuhan dan ada senggolan dengan orang lain. Tapi kenapa Allah perintahkan? Karena ada balasan dibalik daripada perintah itu. Kemudian wala tamnun wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Kemudian wala tamnun tastaksir, jangan membantu atau memberikan sesuatu karena mengharapkan yang lebih daripada apa yang engkau berikan. Selanjutnya kita melihat dengan hal yang lain. Karena ini firman Allah dan harusnya kita mengikutinya. Sekarang istilahna mega atau natoa ini jama-jama, na dek pa na pahapahani, dek pa na asana dek na agas istilahna ro, dek pa na kapok, belum jerah. Apa itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalau mau mendapatkan pemimpin yang mengayomi umat Islam, orang yang beriman, maka jangan mengangkat pemimpin bukan dari orang yang beriman. La yattahidil kafirina, la yattahidil mu'minina al-kafirina awliya. Janganlah orang beriman itu mengangkat orang yang selain orang beriman, ghairul mu'minin, selain orang beriman, aulia menjadi pemimpin. Kenapa? Ancamannya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Kalau ada kesulitan tentang pemimpin, jangan persalahkan pemimpinnya, tapi persalahkan siapa yang memilihnya. Sudah dilakukan terus-menerus, tetapi tidak pernah kita bertanya kepada Al-Quran. Karena kita tidak yakin Al-Quran itu solusi. Melihat bahwa dalam semua tafsir disampaikan semua ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuha,
itu perhatikan sesudahnya. Kalau dia perintah, wajib engkau ikuti atau kerjakan. Kalau dia larangan, wajib untuk ditinggalkan. Padahal banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan engkau menjadikan Yahudi dan Nasrani itu awliya, pemimpin. Ya, sekalipun tafsir terjemahan sekarang untuk orang Indonesia dirubah. Awliya tidak dihilangkan sebagai pemimpinnya, tapi teman akrab. Padahal memang awliya itu asal dari wali. Wali itu berarti sahabat karib, pembela, pemimpin, atau orang yang kita berikan loyalitas kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan karena ini solusi. Wa may yatawallahum minkum, siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka dia itu sudah masuk dalam kelompoknya. Mereka masuk dalam golongannya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sungguh Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang zalim. Artinya apa? Orang yang mengangkat pemimpin selain orang beriman itu zalim. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Kita selalu terlalu lebar, terlalu luas membicarakan akan hal tentang agama kita, tapi syariat hukum yang ada di dalam Al-Quran kita tidak bahas. Wahai orang beriman, la tattakhizu, jangan engkau jadikan aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian, awliya, sebagai pemimpin atau sebagai sahabat karib. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, kamu mencintai mereka sepenuh hati, padahal mereka tidak mencintai kalian. Di ayat yang lain, mereka itu menginginkan kecelakaan bagi kamu. Yang mereka inginkan adalah kebinasaan atau kegagalan. In tusibakum hasanatun tasuhum, kalau kalian mendapatkan kebaikan, mereka itu kecut mukanya. Wa in tusibakum sayi'atun, kalau engkau ditimpa sesuatu musibah, maka yafrahu biha, mereka bergembira. Itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjelaskan, sehingga pantas kalau Allah dan Rasulnya menyatakan bahwa kalau orang beriman telah diperingatkan seperti ini, lalu muncul baginya seorang pemimpin yang bejat, yang durjana, itu adalah akibat atau hukuman dari diri mereka. Nah, kita melihat lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ternyata mereka tahu, hanya perhitungannya yang dia pikirkan. Berhitung tentang usahanya. Takut usahanya dicekal atau dihalangi, akhirnya apa? Dia kerjasama dengan orang-orang yang bukan memikirkan kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Fataral ladzina fi qulubihim marad, engkau akan melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Bagaimana?
Yusari'una fihim, berlomba-lomba dekat kepada yang berkuasa, dekat kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan sekalipun tidak diridhai oleh Allah. Yusari'una fihim. Apa penyebabnya mereka dekat kepadanya? Allah yang jelaskan. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mitau kabela. Dia buat usahaku macet. Mitau kabela kenaunoka. Mitau kabela kenatarumpuka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa asallahu ayyatiyahum bil fath. Biarkan mereka seperti itu, tapi Allah insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang kebenaran. Au amrin min indihi, atau Allah berikan ketentuannya dari urusannya. Fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Lalu orang-orang seperti itu menyesal. Ketika dia berharap orang beriman kalah, orang yang pembela kebenaran itu dikuasai, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka, di saat itulah mereka akan menyesal. Kalau tidak di dunia, itu pasti di akhirat. Di akhirat nanti mereka mengatakan, kami sibuk, kami takut dengan apa yang bakal menimpa kami dari ancaman mereka. Allah menjawabnya, atahsyawunan nas wallahu ahaqqu an tahsya. Apakah kamu takut pada manusia, padahal Allah yang lebih patut untuk engkau takuti. Selanjutnya kita melihat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinahum huzwan wa la'iba. Bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, tapi orang yang menjadikan agama Allah itu atau agamamu itu lahwan wa la'iba, permainan, bahan olokan, bahan ejekan. Minal ladzina utul kitab, boleh dari kalangan orang-orang ahli kitab, wal kuffar, atau orang-orang kafir. Kemudian Allah menyatakan bahwa wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwa kepada Allah dari mengikuti kehendak mereka, dari mengalah kepada mereka, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang beriman. Walladzina, dan orang-orang yang, ya, siapa yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang apabila dipanggil, diseru untuk melakukan salat, ittakhaduha lahwa wa la'iba, mereka itu main-main. Kalau ada kepentingannya untuk orang masjid, datang ke masjid. Kalau ada kebutuhannya, ada perhitungan akalnya, ada kepentingan, ada keuntungan, kalau ke masjid, dia ke masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Itu disebabkan karena mereka tidak memahami. Ibadah itu pendekatan diri kepada Allah. Kepentingan dunia kalau Allah berikan itu wajib untuk kita terima, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang yang teristimewa kita harapkan nanti di hari kemudian insyaallah. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa hal yang harus kita yakini. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun fala yadhillu wa la yashqa.
siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terombang-ambing, dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan binasa. Maka kebinasaan, kebahagiaan bagi seseorang itu adalah hasil dari keputusannya, dan kecelakaan, kebinasaan juga adalah hasil perhitungan dan keputusannya. Marilah kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita semua, memberikan jalan keluar bagi segenap kesulitan hidup di dunia, dan yang lebih kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di hari akhirat nanti. Jalani Allah wa iyyakum minal amilina wal faidin, wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.